memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran akuntansi keuangan kelas 12 ya. Sebelum memulai pelajaran, saya presentasi terlebih dahulu ya. Alia Nurwijaya, Anggi Puspitasari, Eka Rizky Yanuarti. Oh, Eka tidak berangkat, kenapa? Sakit. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, apalagi tadi setelah upacara, tentunya kalian dari rumah harus dalam keadaan fit. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang penyusutan aset tetap. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang aset tetap. Ya. Ada yang masih ingat pengertian aset tetap? Ya, coba sekarang. Aset yang berwujud yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan lebih dari satu periode akuntansi. Ya. Ada yang tahu juga apa ya karakteristik aset tetap? Apa? 1. Digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan. Salah satunya ada digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi kalau ada aset yang yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional yang periodenya melebihi satu periode akuntansi berwujud, itu dikatakan dalam kategori aset tetap. Adapun tujuan pembelajaran untuk penyusutan aset tetap pada pembelajaran hari ini yang pertama, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menyimpulkan faktor-faktor serta pengertian dari penyusutan aset tetap. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis metode-metode penyusutan aset tetap. Dan yang terakhir, peserta didik mampu melakukan pencatatan penyusutan aset tetap. Silakan diamati video berikut ini terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu gambaran dari materi di dalam video? Pengertian penyusutan, faktor yang mempengaruhi penyusutan, dan metode penyusutan. Ya, dalam video tersebut ada yang pertama pengertian dari penyusutan aset tetap. Kemudian yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan aset tetap. Kemudian yang ketiga adalah metode penyusutan aset tetap. Apa sih itu penyusutan? Jadi yang namanya aset tetap tidak selamanya nilainya akan tetap sama. Tentunya yang namanya aset tetap ketika dipakai dia akan mempunyai penurunan nilai. Penurunan nilai tersebutlah yang dinamakan dengan penyusutan. Nah, makanya di dalam pengertian penyusutan aset tetap adalah alokasi harga perolehan aset tetap kepada periode-periode akuntansi dalam penggunaannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Faktor yang pertama adalah harga perolehan, bahwa penyusutan aset tetap semakin nilai dari harga perolehannya besar, maka penyusutannya juga akan besar. Artinya, faktor yang kedua yaitu masa manfaat atau umur ekonomis, yaitu jangka waktu suatu aset tersebut mampu digunakan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya adalah faktor yang ketiga, nilai residu atau nilai sisa. Dalam metode garis lurus ini, kita akan menemukan yang namanya rumus penyusutan, yaitu HP dikurangi nilai residu dibagi dengan nilai ekonomis atau masa manfaat.
jumlahnya akan sama. Berarti setiap akhir periode, yaitu tepatnya tanggal 31 Desember, perusahaan harus menjumlah sebesar beban penyusutan debit, kreditnya akumulasi penyusutan kredit sebesar 2 juta rupiah. Ada yang mau ditanyakan dari metode garis lurus? Saya kira semuanya sudah paham ya? Sudah. Langsung ke metode yang kedua. Jadi awal mulanya kita harus menghitung dulu berapa presentasi yang akan kita gunakan dalam menghitung beban penyusutan. Dengan cara 100% dibagi umur ekonomis dikalikan 2. Contohnya. Selanjutnya kita akan menghitung berapa beban penyusutan pada setiap tahunnya. Caranya yaitu dengan 40% dikalikan dengan nilai buku. Selanjutnya, untuk lebih memahamkan kalian tentang metode penyusutan garis lurus dan metode saldo menurun, maka Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja, di mana di sini kalian akan menghitung penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun dan metode garis lurus. Boleh dikerjakan secara bersama-sama. Setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Begitu ya? Bisa dimulai? Boleh dimulai? Berkelompok. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita akan mulai mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian. Untuk soal yang pertama yaitu tentang metode garis lurus. Ada yang siap maju ke depan mempresentasikan? 3 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tri Octavia dari kelompok Tiowo. Soalnya adalah PT Akbar pada tanggal 1 Juli 2021 membeli truk dengan harga perolehan sebesar 140 juta rupiah. Diketahui harga perolehan sebesar 140 juta, umur ekonomis 4 tahun, nilai residu 50 juta. Ditanyakan nilai penyusutan setiap tahunnya dan tabel penyusutan aset tetap. Rumus penyusutan 1 tahun, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nilai terakhir dianggap sebagai nilai residu. Dari presentasi kelompok ini ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. kenapa pada tahun 2021 dan 2025 menggunakan 6/12 sedangkan yang lain menggunakan 12/12? Ya, silakan. Silakan. Ada yang mau menjawab? Ya. 6/12 itu menunjukkan bahwa aset tetap dipakai selama 6 bulan pada tahun tersebut karena truk dibeli 1 Juli 2021. Maka 6 adalah bulan Juli sampai dengan Desember. Gimana jawabannya? Ya baik Bu. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk soal kedua, ada yang ingin maju? Saya Bu. Ya, silakan dari kelompoknya Karin bisa maju ke depan. Saya dari kelompok sukses ingin mempresentasikan soal nomor 2. Diketahui harga pokok sebesar 165 juta
umur ekonomi 10 tahun, nilai residu kosong. Ditanya nilai penyusutan dengan metode saldo menurun, ya nilai bukunya Rp12.455.403. Dari penjelasan saya, ada yang mau dipertanyakan? Ya, silakan ada yang mau bertanya? Saya Bu. Bagaimana cara pembuatan jika kita bertemu angka yang 3 bulan seperti contoh soal tersebut? Saya izin menjawab apabila ada pembulatan di suatu soal, apabila di dua angka di belakang koma, angka 1 sampai 5 dibulatkan ke bawah dan angka 5 sampai 6 dibulatkan ke atas. Kita beri aplaus kepada teman-teman kita. Ya, terima kasih untuk siswa-siswa yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kita tentang penyusutan aset tetap. Sekarang saatnya kita evaluasi pembelajaran. Silakan buka handphone kalian masing-masing. Saya sudah mengirimkan link untuk evaluasi pembelajaran pada halaman pertama tentang metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh lihat buku sebagai hasil dari evaluasi pembelajaran kali ini.